kita udah bisa berkompetisi lah di perbankan nasional. Nah yang kedua tentunya dengan funding yang cukup kuat gitu ya, terus juga di cost of fund kita yang lumayan murah dibandingkan dengan perbankan yang lain. Jadi kalau misalnya lihat ya margin kita untuk segmen wholesale itu di sekitaran 6% sekarang. Itu udah mulai meningkat. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara Cuan Talks kita bersama hari ini ya tamu spesial kita, yaitu PT Bank Syariah Indonesia atau dengan kode saham BRIS. Jadi mungkin di sini teman-teman udah tahu juga gitu kan, udah familiar juga karena kemarin after merger tuh rame banget gitu ya Pak ya. Di tahun 2021 nih antara 3 perbankan syariah di Indonesia yang besar. Oke, mungkin kita langsung aja kenalan sama Head of Investor Relation dari BRIS, yaitu Pak Rizky Budinanda. Mungkin kita sapa dulu ya teman-teman ya. Halo Pak Rizky, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Rati, terima kasih udah diundang juga di acara ajaib ya siang ini. Selamat siang juga Bapak Ibu investor dari Ajaib. Baik nih, kita excited banget nih Pak, ada BRIS yang datang hari ini gitu ya di podcast Cuan Talks kita hari ini. Mungkin sebelum kita ketahui lebih lanjut terkait dengan prospek BRIS ke depannya, mungkin kita mau kenalan dulu nih Pak sama BRIS. Mungkin Pak Rizky bisa sharing nih company profile dari BRIS itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi memang BRIS ini kita terus terang baru ya, kayak bayi baru bisa berjalan lah. Kita umurnya sekarang 3 tahun. Jadi 2021 merupakan legal merger BSI. Dan kalau misalnya dilihat dari backgroundnya itu sebenarnya cukup panjang. Jadi kalau misalnya di awal ya, perbankan syariah itu kan diawalin di awal tahun 90-an lah, di mana ada satu bank syariah. Dan cuman kelihatannya selama perjalanan waktu penetrasi dari perbankan syariah itu masih relatif stagnan ataupun gak berkembang ya, cukup pesat. Makanya pada saat zamannya Presiden Jokowi di awal di second termnya beliau dan juga dengan arahan dari Pak Wapres dan juga Kementerian BUMN, ada inisiatif untuk membuat suatu perbankan syariah yang baik dari skalanya maupun kualitasnya baik gitu, yang bisa mengakomodasi nasabah Muslim di Indonesia yang memiliki preferensi untuk syariah. Nah makanya sebelum penggabungan 3 perusahaan itu BNI Syariah, BRI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri, itu dibuat dulu tim namanya PMO. Jadi tim PMO ini adalah tim yang memformulasikan strategi ke depan seperti apa, culture-nya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, dan ini diformulasikan dalam satu core plan namanya. Nah dari situ mulailah perjalanannya. Ini juga nggak gampang ya, merger ini dilakukan pada saat COVID di 2020 kan, itu awal-awalnya COVID, dan akhirnya alhamdulillah dari 2021 ini bukan salah satu proses merger yang tercepat lah. Dalam setahun akhirnya 3 entity ini bisa bergabung. Nah bergabungnya ini memang ada kita memakai cangkangnya BRI Syariah. Jadi BRI Syariah ini listed company ya, udah TBK sejak 2018 maaf. Terus akhirnya kita pakai cangkang itu dan ngelihat dari ownership aset gitu, total aset dari masing-masing entity, Bank Syariah Mandiri itu lebih besar total asetnya dibandingkan dengan 2 saudaranya. Jadi dari situ terrefleksikan komposisi kepemilikannya, 50% akhirnya masuk ke Mandiri. Terus juga BNI Syariah akhirnya jadi dan setelah dikonvert menjadi BSI itu jadi 25% dan sisanya BRI 17%.
Nah ini yang dengan penggabungan ini automatically ya dari posisi yang second tier bank jadi top 10 bank. Kita jadi cukup signifikan lah aset secara penggabungan itu sekitar 220 triliunan dan capital itu ada 22 sekitar 20-an triliun ya, 20 sampai antara 20 sampai 25 triliun. Jadi memang memberikan skala yang baik ya, dan salah satunya yang menurut kita sekarang lebih meaningful ya dari merger itu adalah jumlah cabang. Jadi kalau misalnya sebelumnya bank-bank syariah itu tidak memiliki cabang yang banyak, sekarang dengan kita merger, BSI itu memiliki bank kelima dan the only syariah bank yang terbesar yang memiliki cabang di atas 1.000 cabang. Nah ini yang akhirnya kalau misalnya ngelihat perjalanan kita 3 tahun ya ke depannya setelah merger cukup cepat. Jadi baik dari asset growth maupun profitability is always double digit dan always above the market. Jadi itu mungkin secara singkat ya profil dari BSI. Jadi memang bank ini merupakan bank baru, merupakan merger dari 3 subsidiary dari BRI Mandiri dan BNI, dan komposisinya adalah berdasarkan aset tersebut dari masing-masing entity. Akhirnya Bank Mandiri yang masih memiliki mayoritas di ownership ya, majority ownership di BSI saat ini. Baik ya teman-teman, menarik sekali tadi after merger gitu ya Pak ya, dari 3 perbankan syariah terbesar juga di Indonesia kan waktu itu ada saat ini. Itu ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, terus kemudian juga ada BNI Syariah yang digabung jadi BRIS gitu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian nih Pak, kalau untuk prospeknya nih pertumbuhannya ke depan, karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia itu kan salah satu negara muslim terbesar gitu ya Pak di dunia. Nah, tapi kalau kita lihat nih Pak ya, dari penetrasi nih untuk perbankan syariah itu masih minim, masih di bawah 10%. Kalau kita bandingin sama Malaysia udah sekitar 30%, kemudian juga di Qatar 27%, ya di Saudi Arabia pastinya lebih besar 60%-an. Kalau menurut Pak Rizky sendiri ini seperti apa sih Pak untuk ke depan nih, gimana strategi BRIS untuk meningkatkan penetrasinya gitu? Iya, berarti udah baca materi kita ya. Udah hafal banget soalnya. Iya, jadi gini Mbak. Nih, Pak? Strateginya. Iya, jadi gini. Kalau misalnya kita ngomongin ini dulu ya. Journey kita untuk mencapai, sebenarnya penetrasi udah mulai meningkat nih, sedikit demi sedikit ya. Per tahun kita gradually penetrate mungkin sekitar 1% lah. Jadi yang sebelumnya flat di 5%, sekarang per Desember kemarin udah sampai 7% untuk penetrasi aset. DPK juga mirip-mirip dari sekitar segitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari perbankan ya, gimana caranya kita bisa penetrasi cukup cepat dalam 3 tahun ini, memang kita ada 3 komponen Mbak. Yang pertama itu kita ngelihat dari cost of fund kan. Jadi perbankan itu kalau misalnya pertumbuhannya nggak di support sama funding, mereka agak struggling. Makanya waktu masing-masing entity, jadi masih BRIS, BNIS dan BSM, fundingnya itu nggak cukup kuat. Cost of fundnya itu lebih mahal. Jadi secara combined basis setelah merger itu cost of fund kita di 3,4% di 2021. Nah ini yang membuat kita agak kesulitan untuk mendapatkan aset quality yang baik. Jadi caranya dari kita untuk mengurangi cost of fund ini, kita ngelihat dari time deposit, saving, itu semua kita lihat, dan rate depositor yang mahal kita coba kurangin pelan-pelan. Nah contohnya kayak misalnya BCA gitu ya, they are very strong in transaction banking, makanya untuk saving aja mungkin close to zero untuk interestnya, apalagi ngomongin yang time deposit. Nah ini juga kita akan coba benchmarking ya against the BCA, karena di Indonesia ini kan mereka memiliki cost of fund yang baik. Not to mention juga kita benchmarking against our parents di Bank Mandiri kan. They are very good with living, dan itu ternyata memang membuat selain menambah customer base, kasanya mereka juga cukup meningkat signifikan. Akhirnya, ini strategi awal kita menurunkan cost of fund, dan alhamdulillah selama setahun ya perjalanan, di akhir 2022 itu
kita bisa menurunkan sampai 1,6%. Jadi penurunannya cukup signifikan sehingga yang apa namanya ini bisa meng-create kita mendapatkan aset quality. Nah, caranya kita gimana sih nurunin yang apa cost of fund ini dari 3,4 1,6 ini? Jadi di produk kita ada namanya ada dua. Jadi ada Wadiah ini non bearing interest saving account. Itu ada juga yang Mudharaba ini yang profit sharing kita bilang. Jadi ini equivalent rate kira-kira sama dengan conventional bank offer. Jadi memang kita nggak mendiferensiasi, syariah itu ada persepsi nggak ada bunga ya kalau misalnya nabung atau place deposit di BSI itu nggak ada bunga ya karena bunga itu riba. Tapi enggak juga. Betul. Mungkin semuanya mikirnya gitu ya Pak ya, nggak ada bunga gitu. Iya, nah tapi we are a bank tentunya dan yang kita tawarkan ini adalah produk perbankan yang memiliki sertifikat halal. Tapi bukan berarti kayak bank-bank yang lain gitu ya di luar syariah bank itu nggak halal. Jadi kalau misalnya saya juga masih punya akun di bank yang lain gitu. Jadi jangan anggap bahwa nabung di bank yang non syariah itu nggak halal ya, itu riba. Cuman ini kan ada preferensi ya. Nah balik lagi dari dua produk ini ternyata yang Wadiah yang non interest bearing itu tumbuhnya cukup signifikan. Jadi sekarang kita punya nasabah lebih dari 20 juta ya. Dari yang lebih dari 20 juta itu sekitar 14 juta itu yang carrying 0% interest. Jadi bayangin ya, ada nasabah yang datang ke BSI, mereka menaruh dana dan dia nggak mengharapkan return sama sekali, nggak mengharapkan bunga sama sekali. Dan itu lumayan. Jadi dari komposisi kasa kita ya, yang di sisi tabungannya itu 40-an%. Ini yang non interest bearing, jadi nggak ada bunga sama sekali. Ini yang membuat salah satu membantu kita lah. Tadi selain dari time depositor yang mahal itu kita coba cut down gitu ya. Ini juga yang Wadiah ini yang non interest bearing saving account atau liabilities ini juga menanjak naik. Jadi overall cost of fund kita udah mulai menurun. Nah dengan funding yang cukup yang udah mulai ya at least kita masih sedikit di atas dari Mandiri dan BCA, tapi kita udah bisa berkompetisi lah di perbankan nasional. Nah yang kedua tentunya dengan funding yang cukup kuat gitu ya, terus juga di cost of fund kita yang lumayan murah dibandingkan dengan perbankan yang lain, the top 4, akhirnya kita ini berlanjut juga dari bisnis model kita di awal pada saat merger kita mau segmentasi bisnis modelnya mau apa? Apakah masuk ke wholesale, ke consumer ataupun SME micro? Nah kita ngelihat jadi dari 3 legacy bank itu ternyata yang lebih memungkinkan atau lebih menurut kita lebih profitable adalah masuk ke segmen consumer. Nah, segmen consumer ini lebih ke payroll base. Payroll base-nya untuk ke siapa ya? Kan payroll yang pegawai kan banyak. Ada pegawai swasta, pegawai negeri gitu ya, pegawai BUMN gitu ya. Ada juga pegawai Pemprov gitu ya. Nah, di kita di BSI dengan memilih segmen yang consumer kita lebih menekankan di payroll. Jadi payroll-nya ini lebih ke yang pegawai BUMN sama ASN atau pegawai aparatur sipil negara. Nah ini juga terbukti gitu ya, pada saat pandemi kemarin quality-nya juga cukup baik gitu ya. Kenapa? Banyak yang nanya juga, kita ada NDR, terus juga ada one-on-one meeting, banyak semua ketemu sama investor. Kenapa sih masuknya ke payroll gitu? Kenapa masuknya ke consumer? Kenapa nggak ke wholesale atau SME atau micro gitu ya? Karena kan ibaratnya kayak, perbankan syariah kan harus membantu umat. Umat itu adanya di semua individual gitu, yang retail, dan itu ada yang UMKM gitu ya. Tapi kita lihat lagi, ternyata kayaknya kita mesti bikin fundamental yang cukup kuat dulu nih. Fundamental artinya apa? Kita baseline profitnya mesti cukup kuat. Jadi sebelum masuk ke segmen wholesale maupun SME dan SME ataupun micro, kita kuatin dulu fundamentalnya. Dan sekarang terlihat dari sisi bottom line maupun dari asset quality dengan kita lebih genjot ya. Dengan sekarang tuh booking kita
dari loan mix kita 55% itu the consumer, sisanya wholesale 25% dan sisanya SME micro. Nah, ini kelihatan dari profil bottom line kita maupun dari sisi provisioning atau cost of credit kita itu semakin membaik. Jadinya kalau misalnya disambungkan lagi dengan cost of fund yang cukup rendah, terus juga dari sisi cost of credit kita juga mulai membaik ya. Itu artinya penempatan segmen kita atau pemilihan segmen kita ini ternyata cukup tepat gitu loh. Jadi sekarang dari 100% itu 73% merupakan new booking asset. Dan itu udah translate dari NPL kita, gross itu dari 2,4an sekarang udah close to 2%. Dari sisi cost of credit juga udah menurun. Sekarang per Maret kemarin di 0,8. Jadi dari 1,4. Jadi ini mulai kelihatan cenderung yang membaik, aset quality yang membaik. Karena tadi pemilihan segmennya di sisi consumer. Nah tentunya kan ada 2 segmen lagi yang kita mulai lihat. Nah sekarang dengan bottom line kita yang udah cukup kuat gitu ya, dan ini juga menopang capital kita per Maret kemarin udah lebih dari 38 triliun ya. Itu akhirnya kita berani untuk masuk ke segmen yang lebih beresiko, itu di sisi wholesale. Nah wholesale ini juga tentunya resikonya juga terukur. Kita nggak sembarangan ngambil, si PTA kita masuk, PTB kita masuk gitu ya. Nah ini ada guideline-nya. Untungnya kita punya Mandiri yang very well known untuk wholesale banking. Nah, dari sisi itu tentunya kita ngelihat dari sisi groupingnya, industrinya, terus juga siapa borrowernya itu, debitornya siapa. Itu ada risk acceptance criteria lah dari Mandiri yang kita mesti ikutin. Memang bisa juga kita bawa sendiri, tapi memang ada beberapa tambahan kerjaannya buat teman-teman di corporate maupun di komersial untuk bisa onboarding nama itu. Cuman at the end, ini semua lah untuk menjaga aset quality-nya membaik. Dan so far, alhamdulillah juga di sisi wholesale ini aset quality-nya terus terang NPL-nya untuk yang new booking itu 0 gitu ya, 0%. Jadi semuanya masih lancar. Nah yang kedua, kenapa kita masuk ke segmen wholesale? Jadi kan tadi kalau misalnya dari segmen consumer lebih ke payrollnya juga BUMN maupun ASN gitu ya. Dan pemainnya ini memang Bank Himbara gitu ya. Jadi ada BRI, Mandiri, BNI, BTN juga ada di situ. Nah, ujung-ujungnya ini kan kita memain untuk market yang sebenarnya udah ya segitu-segitu aja gitu ya. Mereka pindah ke BSI itu karena memang ada preferensi. Jadi kita percaya gitu ya, memang kita ada survei. Jadi ada yang namanya konformis itu benar-benar hardcore. Jadi dari 100% yang kita survei ada sekitar 20% penduduk muslim di Indonesia itu yang kepengennya saya mau nih di serve-nya atau untuk perbankannya itu hanya di syariah. Dan saya nggak mengharapkan adanya bunga untuk tabungan deposito atau investasi saya di BSI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi ada 14 juta nasabah kita yang masuk dalam segmen tersebut. Nah ada lagi segmen 25% gitu ya. 25% ini yang kita bilang universalis. Artinya selama selama produk, layanan dan harga yang kita tawarkan ke mereka itu at least at par sama perbankan konvensional lainnya, mereka mau pindah gitu ya. Jadi ini yang segmentasi yang kita coba sasar juga. Jadi dari yang dari yang payroll itu akhirnya kan memang lama-lama saturated gitu ya. Market akan jenuh dan kita juga penetrasinya akan mature gitu ya. Nah kita mulai masuk ke pegawai swasta. Pegawai swasta ini kan nggak serta-merta mereka akan ngasih, misalnya BSI datang ke grup yang besar, misalnya grup Astra ataupun grup Salim atau grup siapa ya yang big conglomerates. Begitu kita masuk nawarin, Pak tolong dong payrollnya di BSI gitu ya. Kan mereka nggak serta-merta mau ngasih kan. Pastinya ya udah bentuk supportnya seperti apa nih. Palingnya kita masuk dulu sebagai balance sheet. Baik itu bentuknya modal kerja atau kredit investasi. Jadi sebagai balancingnya itu kita bisa masuk untuk nawarin beberapa produk untuk consumer. Nah ini juga yang ketiga yang benefit dari kita masuk ke segmen wholesale ini kan, as you know, untuk sisi korporasi yang big names itu marginnya kan very
tight ya. Maksudnya ya margin paling berapa sih gitu ya. Untuk bisa profitable ya karena kita cost of fund-nya rendah, ya alhamdulillah masih bisa ada margin positif gitu. Tapi kalau misalnya cost of fund-nya tinggi, tentunya itu akan squeeze di margin kan. Nah, artinya kita mau coba cross selling nih jadinya dengan ya udah saya bisa sacrifice a little bit of margin tapi dikompensasi dengan produk consumer yang yieldnya lebih tinggi gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya yield atau misalnya kita bilangnya margin ya, kita bilangnya yield ya karena kan nggak boleh ngomong itu ya bunga ya. Jadi untuk multipurpose financing untuk yang si payroll base itu di atas double digit gitu ya. Jadi misalnya kita cuman marginnya cuman 1 atau 2% dan di-combine dengan yang produk consumer yang yieldnya itu lebih tinggi, yang double digit, tentunya secara average balance-nya kan jadinya di atas. Nah ini juga artinya bisa mengcompensate balance sheet yang kita deploy itu memberikan hasil yang lumayan baik. Jadi kalau misalnya lihat ya margin kita untuk segmen wholesale itu di sekitaran 6% sekarang. Itu udah mulai meningkat. Malah per Maret kemarin hampir 7%. Jadi gradually itu meningkat karena memang udah ada cross selling ataupun we call it closed loop ecosystem ya. Margin untuk itu Pak, untuk yang consumer tadi berapa persen Pak? Di atas 10% on average. Jadi kan macam-macam. Nah ini consumer juga menarik gitu ya. Consumer kita tuh semuanya payroll based. Dan di situ ada beberapa produk. Jadi ada automotive financing, mortgage, terus payroll based, pension financing, ada juga gold ownership. Dan terakhir kartu kredit. Nah, ini semua memang beda sama mungkin kalau misalnya bank syariah lain yang lebih fokusnya di satu produk gitu ya. Kita lebih wholesale banking ya. Kita bilang wholesale banking artinya baik dari sisi produk consumer kita lumayan lengkap. Terus baik dari sisi wholesale kliennya, corporate komersial kita ada juga, dan SME dan micro kita ada juga. Nah terakhir yang segmen yang saya mau share itu mengenai yang SME micro. Nah SME micro ini unfortunately memang kalau misalnya dilihat growth-nya nggak terlalu signifikan ya selama 3 tahun terakhir karena memang ya saya ini NPL di buku kita untuk di particular segmen tuh masih lumayan tinggi. Jadi tentunya kita mesti nabung lebih banyak untuk mengkompensasi NPL yang tinggi. Di SME gitu. Iya, jadi provisioningnya kita mesti cadangin lebih tinggi lagi. Nah tapi ini sesuatu yang kita lagi liatin gitu ya. Memang in the medium term kita juga akan masuk ke sana. So far di buku kita lebih banyak yang cure yang subsidi gitu. Sementara yang non cure itu relatively agak flat ya pertumbuhannya. Ini karena memang KUR ini diminta sama pemerintah juga kan untuk partisipasi tentunya, tapi kita juga very careful ya untuk ngedisburse ini. Akhirnya ya memang SMB dan micro ini yang mungkin prioritasnya belum seperti kayak di wholesale maupun di consumer. Nah terakhir memang dengan perjalannya waktu ini kita masih ada PR sih Mbak sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya dilihat bottom line kita bagus gitu. Year on year 17%. 17% kemarin ya Pak dibanding yang lain gitu kan. Benar. One of the highest gitu di industri. Cuma memang masih ada PR yang menurut kita juga sebenarnya opportunity gitu. Kalau misalnya ngelihat dari cost to income ratio ya. Cost to income ratio kita meskipun kelihatannya downtrend gitu dari 54% post the merger sampai 3 tahun terakhir sampai Maret kemarin bisa 47, itu lebih driven karena ada 2 faktor sih. Pertama pertumbuhan revenue kita yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya year on year itu mungkin 15 revenue kita lumayan signifikan pertumbuhannya. Sementara cost kita, jadi ini pertumbuhan revenue sebenarnya cost kita bisa dibilang naik sih, cuman nggak setinggi si pertumbuhan revenue. Jadi itu yang membuat CIR kita bisa turun, cost to income ratio kita turun. Nah, memang kalau misalnya dibedah lagi, cost-nya itu lebih banyak di pegawai gitu ya. Memang pegawai ini pada saat kita merger sampai sekarang, pada saat merger terutama ya,
Kita memang ada limitasi untuk mengurangi karyawan. Nah ini setelah perjalanan waktu, memang mereka ada yang resign. Jadi so far udah ada sekitar 2000-an ya yang jumlah pegawai yang ya karena pensiun, terus juga mereka resign gitu ya. Ini yang akhirnya bisa berkurang selama 3 tahun ini 2000. Nah ini juga yang membantu dari cost kita, ya operational cost kita, OPEX kita turun, sehingga churn-nya juga bisa turun. Memang kedepannya kita sih mau intensify lagi, jadi so far yang income itu lebih dari interest income, fee base-nya masih kurang. Nah kita lagi mau coba genjot lagi fee base, jadi fee base itu bisa macam-macam, yang so far juga masih ditopang sama yang e-channel, baik dari mobile banking, terus juga traditional banking kita masih lagging gitu ya, masih under development, dan beberapa kayak treasury ini juga kita masih coba kembangin beberapa produk sehingga bisa membantu dari e-channel kita yang sekarang masih dominan lah yang mengkontribusi dari total fee based income kita. Cuman alhamdulillahnya ini juga mulai membaik ya. Kemarin juga dibantu sama musim ini kan ada musim haji. Betul, Ya. betul. Udah dibuka lagi tahun lalu gitu kan. Betul. Musim haji ini kan kita ada salah satu bank yang convert. Jadi kita untuk jemaah haji itu market share kita di untuk yang haji ini 83%. Nah, yang fee base yang kita bisa dapat itu dari konversi dari rupiah ke SAR. Karena tiap yang umat yang mau naik haji itu kan udah dikasih uang saku. Nah itu yang kita convert lah dari rupiah ke SAR. Nah itu yang akhirnya treasury juga udah mulai picking up. Terus juga ada beberapa marketable securities yang akhirnya bisa juga mendapatkan gain dari sana. Jadi itu overallnya. Jadi kalau misalnya ditanya strategi kedepannya secara menengah atau panjang kita mau kemana gitu ya. Nah memang kalau ngelihat dari 3 tahun perjalanan kemarin kita udah tahu fondasinya seperti apa. Jadi baik dari bisnis modelnya kita udah tahu, terus juga dari sisi funding masih tradisional. Artinya funding kita bertumbuh itu karena ada tambahan nasabah. Tambahannya itu sekitar 6 juta. Terus juga bisnis model, funding, dan juga ada beberapa hal yang di 3 tahun ke depan ini kita mau ngapain lagi. Nah di 3 tahun ke depan ini tentunya kita akan masuk lagi ke segmentasi, artinya cross selling ataupun bikin ekosistem yang lebih kuat lagi. Jadi artinya baik dari sisi pembiayaannya itu akan juga di cross sell dengan yang wholesale maupun SME ataupun yang consumer. Itu salah satu meng-create satu ekosistem. Jadi ibaratnya kayak gini. Di wholesale itu ada nasabahnya dia punya distributornya kita masuknya kemana nih? Segmentasinya SME gitu ya, atau UMKM. Nah nanti kita masuk ke sana. Nanti dari SME UMKM maupun dari si wholesale client ini, corporate client itu, commercial client ini, nanti kan mereka ada pegawainya. Ini kita masuk ke pegawainya. Jadi ujung-ujungnya itu dia looping aja di situ, muter-muter di situ. Dan juga tentunya yang kita mau naikin selain tadi ekosistem, yang kedua adalah dari sisi cross selling atau product holding ratio. Jadi nanti kita monitor dengan dengan masuknya nasabah-nasabah itu, kita juga akan ngelihat tiap nasabah ini gitu ya, mereka punya produk apa aja nih. Jadi product holding ratio sekarang masih sekitar 1 komaan ya. Itu kita mau tingkatin jadi 2 ataupun 3. Jadi artinya kalau ada nasabah buka account di BSI, kita kepengen nggak cuma buka tabungan ataupun deposito, tapi coba dong ambil cicilan emas atau investasi gitu ya, investasi di sukuk. Kan banyak juga tuh ada sukuk retail, kita juga distributor saham, coba deh beli investasi di sana. Atau proyek lainnya gitu, kayak mungkin perlu rumah, kita memberikan juga. Nah gampangnya di kita adalah kalau misalnya mereka payroll customer, kita bisa lihat nantinya gaji dia berapa sih, terus cicilan mereka berapa sih. Jadi dari balance yang ada itu, atau misalnya kita bilang free cash flow-nya ada berapa, itu kita bisa tawarin produk yang kira-kira cocok buat mereka. Dan ini bisa disesuaikan juga sama tenor yang
cicilannya di berapa. Yang menariknya nih Mbak, saya mau promosi juga nih mortgage kita nih. Iya, boleh tuh Pak. Mortgage-nya berapa persen Jadi, nih Pak? Kalau persen nanti wah ada teman saya yang jago. Tapi ini yang menariknya kan kalau misalnya di bank konvensional, mereka kan promonya 2 tahun, 3 tahun fix. Sisanya floating kan. Jadi kita konsepnya adalah jual dan beli. Jadi selama pinjaman itu 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu cicilannya tetap. Jadi berapapun fluktuasi suku bunga naik turun, ya itu rate-nya akan Fix berarti jatuhnya fix, ya Pak ya? akan fix. Gitu. Ini juga akhirnya kita juga menyesuaikan nih. Ada yang namanya step up gitu. Jadi banyak yang teman-teman gitu ya, yang pengen memiliki KPR, tapi aduh DP-nya tinggi nih, ntar saya nggak bisa nyicil gitu ya. Nanti itu cicilannya bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Karena kita berharap sih sekalinya mereka jadi nasabah kan tentunya gajinya akan semakin membaik kan gitu ya. Ada adjustment lah. Nah, itu mudah-mudahan dengan tingkat pendapatan yang lebih meningkat itu juga bisa di-adjust tuh cicilannya jadi lebih tinggi lagi. Gitu sih. Menarik ya teman-teman. Tadi produknya panjang kali lebar. Ada juga tadi penyasarnya juga banyak sekali ya. Tadi walaupun memang saat ini masih di consumer ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan lebih besar ke wholesale dan juga ke SME gitu ya. Yeah. Nah ini sekarang pertanyaannya menarik nih Pak, terkait dengan saat ini kan Bank Indonesia naikin suku bunganya cukup signifikan ya, 6,25%. Tadi juga Pak Rizky udah mention juga untuk cost of fund kita tuh, cost of fund BRIS itu cukup rendah dibandingkan dengan peers gitu, dibandingkan dengan bank konvensional juga. Nah kalau misalnya boleh diceritain nih Pak, kira-kira ada nggak sih sensitivitas tertentu, misalnya kalau misalnya Bank Indonesia naikin 25 bips, kira-kira ini akan berdampak buat NIM-nya BRIS atau seperti apa? Mungkin bisa di-share nih buat teman-teman investor aja. Ya, jadi gini, ini juga pertanyaan yang menarik dan kita banyak terima juga tuh. Tapi kita bisa lihat ya, tren dari cost of fund kita pada saat BI rate di 375, sekarang 625, itu NIM-nya berapa gitu ya. Cost of fund kita impact-nya ke berapa. Nah, waktu BI rate naik dari 375 sampai 6% gitu ya di awal tahun, bukan awal tahun, malah di April kita ambil Maret deh gitu ya, karena kan kenaikannya itu dari 375 sampai up to Maret itu masih 6%, jadi 2,25%. Mbak bisa bayangin gitu ya, dengan 2,25% ini kenaikannya, cost of fund kita kenaikannya nggak begitu signifikan. Jadi 2022 the best ever yang kita bisa capai di 1,6, dan per Maret kemarin itu di 2,5 gitu ya. Jadi kenaikannya itu cuman 90 basis bandingkan dengan 225% atau 2,25% kenaikan reference rate. Nah, ini yang akhirnya NIM kita juga terus terang ya, kalau misalnya kita ngelihat NIM kan di buku kita juga ada yang fix dan floating. Sekarang fixnya juga udah mulai berkurang ya, karena kan gini, kalau di loan compositions kita lebih banyak fix, begitu rate memang ke atas, automatically NIM-nya kan akan ke kompres ya. Nah, kayaknya suku bunga tinggi itu kayaknya udah akan mulai berakhir, hopefully ya. Hopefully di semester 2 ya. Semester 2, second half ya Pak. Hopefully. Kan, dan we have been experience worst conditions ya. Baik dari sisi funding. Tahun lalu kita ada yang ya mungkin pernah dengar ya, IT insiden kita, di mana operasional kita sempat terganggu, dan impactnya itu di sisi funding kita lah yang ada outflow. Nah, sepanjang itu pun ya memang cost of fund-nya jadi ke adjust up, karena kita mesti dengan aset growth yang masih double digit, sementara fundingnya masih single digit, artinya kan kita mesti compensate dengan mendapatkan dana-dana mahal dari institusi. Jadi cost of fund per tahun lalu itu mulai ke kompres lah. Nah, sekarang dengan kejadian tersebut tentunya cost of fund kita masih relatively terjaga ya. Kalau misalnya dilihat dari bank-bank yang lain, kalau misalnya lihat peers yang funding franchise-nya agak susah, mungkin cost of fund-nya akan shoot up. Nah, ini yang kita ngelihat ada beberapa benefit. Jadi tadi saya udah sampaikan dari yang consumer itu ya, balik lagi
karena segmentasinya lebih ke consumer di buku kita akhirnya dan individu klien juga yang majority our client itu yang bisa ngejaga cost of fund kita terjaga. Terus yang kedua emang kita masih relatively tradisional ya untuk menjaga cost of fund tetap rendah. Artinya kita tuh belum ada livingnya mandiri atau BCA mobile yang relatively lebih sekarang Masif lebih gitu advance, ya, Pak? lebih masif gitu. Ini masih in progress. Kita ada sih mobile banking, cuman usernya yang aktif baru 3 juta gitu. Ini yang kita mau intensify juga. Ini juga karena kita juga ngelihat tadi kita sempat diskusi ya, gimana caranya untuk menjaga ataupun membuat nasabah itu lebih sticky di bank. Jadi kita mau coba memperbaiki infrastruktur yang basic dulu. Misalnya kita ngelihat bahwa dengan kapabilitas dari transaction banking ataupun mobile banking ini yang lebih bisa menjaga kasa kita cukup kuat. Jadi artinya dengan kasa yang cukup kuat ini sekarang savingnya aja di sekitar 70% itu. 70% gitu dari total kasa kita yang 61%. Nah, ini 70%-nya saving. Jadi itu yang membuat kita juga cost of fund-nya terjaga. Nah, dengan saving ini apakah akan bisa naik apa enggak? Kita sih optimis akan naik sepanjang infrastrukturnya ini kita masih kerjakan ini bisa terrealisasi dengan segera gitu ya. Kita harapkan cost of fund akan tetap terjaga dengan sepanjang ada perbaikan di internal yang lagi masih ongoing atau in progress. Dan yang kedua kita juga expect mudah-mudahan BI rate atau reference rate kita juga nggak naik lagi di 6,25. Even kemarin ya dengan ada kenaikan 25 bips per April kemarin cost of fund kita masih relatively flat gitu ya. Jadi artinya memang kenapa dari yang Desember kemarin gitu ya di akhir tahun lalu itu juga kelihatan di Maret kemarin cost of fund kita mungkin agak sedikit naik. Ini karena juga likuiditas di market di tahun lalu juga very tight gitu ya. Di kuartal keempat, mulai ketiga maupun keempat likuiditas perbankan atau liquidity available di market tuh very dry gitu ya. Jadi banking itu mesti ya berebutan lah ngambil dana yang available untuk mensupport aset gitu. Jadi dan ini juga ya salah satunya kenapa ini bisa agak kering ya liquidity di market karena memang BI juga kita competing ya against mereka gitu. Ada SRBI lah, terus juga Subbi, terus ada juga yang Kemenku nerbitin sukuk retail ataupun bond retail gitu. Ini yang akhirnya kan mengambil dana-dana pihak ketiga nih. Jadi bank akhirnya berebutan itu cuman ini jadinya survival of the fittest. Jadi artinya yang bisa yang bisa survive itu yang memiliki skala yang cukup masif gitu, yang bisa penetrasi ke individual, memiliki penetrasi juga ke corporate gitu ya, yang memiliki dana lebih. Jadi kita harapkan sih kalau misalnya dari selama cost of fund kita masih bisa menjaga ya, NIM kita sih akan terjaga juga. Cuman kita juga mulai ada strategi juga gitu ya. Kenapa kita ngurangin NIM gitu ya. Sebelumnya very constant di 6%, terus sekarang turun jadi 5,4%. Ini juga karena kan kita tadi saya sampaikan kita mau masuk penetrasi ke segmen wholesale yang memiliki aset quality yang bagus. Jadi tier 1 client. Jadi kalau misalnya tier 1 client tentunya mereka ekspektasinya ya marginnya yang nggak mungkin 5% dong atau 6%. Itu kan second tier client, itu yang second tier atau third tier client ini kan kebanyakan yang udah ditolak sama top 5 bank lah misalnya. Mereka cari pendanaan, udah nggak ada, akhirnya saya mau deh nggak apa-apa double digit deh saya bayar gitu. Cuman quality question mark. Betul. Provisioningnya tinggi, terus juga cost of credit naik. Jadi ini yang akhirnya kita masuk ke grup yang yang top tier 1, dan ini juga kita kerja sama Mandiri. Sekarang kita work well ya sama sinergi sama Mandiri, mereka juga ya akan alokasi juga
dari 100% mungkin berapa persennya akan ngasih ke BSI, jadi kita bisa growing together. Dan ini juga akhirnya kan dari sisi Mandiri mereka akan benefit, artinya kalau misalnya ada nasabah mereka yang memiliki preferensi untuk syariah, oh dia akan refer ke BSI. Jadi kita working align untuk segmen wholesale, sehingga kalau misalnya ditanya dengan reference rate ini akan naik lagi ataupun kayaknya kecenderungannya akan menurun, kayaknya di NIM kita akan makin membaik sih. Gitu. Jadi memang balik lagi strategi kita untuk mendapatkan asset quality yang bagus itu memang mesti ada sacrifice-nya ya. Nah, cuman kita ngelihat lagi kita akan turunin margin selama ada cross selling di sana. Jadi secara overall balance dari margin dari secara overallnya on average itu masih akan tetap positif. Gitu. Menarik ya teman-teman ya, tadi terkait dengan cara BRIS meminimalisir cost of fund dan juga tadi untuk NIM juga yang masih terjaga di tahun ini gitu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk financing nih Pak, kan seperti yang kita tahu nih, financing di syariah tuh lebih tinggi ya kalau kita lihat dibandingkan dengan konvensional ya. Terakhir di kuartal 1 tuh syariah, pembiayaan syariah gitu ya, financing itu sampai di level 15%, dan terakhir di April ini yang baru keluar juga rilisnya itu di syariah tuh sampai di sekitar 14% nih pas syariah year on year. Nah kalau untuk di tahun ini sendiri itu BRIS tuh menargetkan berapa persen sih Pak untuk pertumbuhan syariah financingnya? Di kita gini, to make ourselves attractive in front of the investor, we have to outbid the market. Gitu ya. Kalau kalau kita sama atau lebih rendah daripada our peers, jadinya di mata investor kita nggak menarik, gitu. Nah makanya kita sih selalu mentargetkan kita tumbuh minimal 2-3% di atas industri secara average. Industri konvensional atau industri syariahnya? Banking, total banking. Oh total, berarti seluruh gitu ya Pak, seluruh perbankan. Betul, karena kan untuk tahun ini aja kita bisa growth-nya 15 atau 16%. Sebenarnya banyak kan yang bilang kerendahan gitu ya, 15-16% itu kerendahan buat BSI. Iya. Karena tadi nambah juga kan nasabahnya dari 14 ke 67 juta ya Pak ya. Ya tambah 6 juta jadi 20. 21 Ya, ya. Mudah-mudahan lah di 21 Ya, akhir tahun. Jadi pertanyaan bukan itu. Kan kalau misalnya di awal tadi Mbak bilang kan, penetrasi 8%. Kan sebenarnya bisa tuh naik jadi 10% atau 12%. Itu artinya translated into growth-nya itu bisa 30%. Iya, betul. Bisa aja kita naikin. Kan kalau misalnya gini, untuk dapetin aset kan gampang. Artinya kita burn the margin atau lower down the margin pasti dapat kan, lari kan. Misalnya nih nasabah mortgage gitu ya. Biasanya kasih untuk 5 tahun di 8% misalnya. Ya udah kita jual di 7%. Kira-kira menarik nggak? Menarik kan? Dong. Dan asetnya apa? Langsung shoot up kan? Gitu. Jadi makanya banyak yang pertanyaan, ya udah kita bisa aja sih sampai 30% atau 40%, cuman is it worth to do it atau enggak? Ujung-ujungnya asset quality-nya tuh akan question mark sih. Jadi kalau sekarang kan dengan 15-16% aja kita asset quality-nya masih terjaga gitu ya. Kita sih harapkan ya sekitar segitu ya. Even kalau misalnya bisa 20 pun alhamdulillah, tapi yang paling penting adalah dilihat dari quality sama bottom line sih. Itu yang lebih lebih penting buat kita dibandingkan dengan meningkatkan penetrasi. Memang kalau misalnya dilihat secara skala ya, having the largest asset itu mungkin bagus gitu ya. Karena by becoming a systemic bank itu cukup inilah maksudnya stabil. Jadi baik bisnis modelnya begitu kita udah mencapai level tertentu itu akan terus jalan sana dan agak susah untuk ngebelokkan lagi. Kayak misalnya Mandiri gitu, mereka udah close to 1,000 trillion gitu ya. Dan mereka fokusnya di wholesale. Kalau misalnya tiba-tiba mereka akan pindah ke segmen coba SME micro kayak segmennya BRI, kan agak susah gitu ya untuk ngebelokin kapal yang udah gede ke kiri atau ke kanan, itu perlu effort gitu. Risk manajemennya juga beda gitu ya Pak ya. Betul. Nah makanya tapi tentunya kan kita ngelihat lebih ke quality sih Mbak, sama profitability-nya seperti apa.
Jadi kalau misalnya ningkatin penetrasi gampang sih sebenarnya. Baik. Jadi kalau misalnya tadi ya harus dibarengi juga ya sama quality asetnya ya Pak ya, Betul. di tengah meningkatnya financing gitu ya Pak ya. Kemudian ini sebenarnya menarik juga nih Pak, pertanyaan yang mungkin ditanya juga sama teman-teman investor ajaib ya. Ya. Kira-kira di tahun ini ada nggak sih potensi misalnya ada M&A atau ada aksi korporasi nih dari BRIS, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Kalau M&A ya tentunya it's part of journey ya. Jadi sebenarnya pure M&A kita belum ada, tapi lebih banyak ke beli aset dari bank-bank konven ataupun bank syariah lain. Jadi contohnya waktu penerapan konon di Aceh, kan di sana diwajibkan semuanya perbankan syariah kan. Nah bank-bank konvensional yang punya exposure di sana itu mau nggak mau mereka menjual kan. Kalau misalnya mereka nggak mau punya unit usaha syariah ataupun convert jadi bank syariah. Nah itu yang kita udah lakukan sih beberapa kali. Saya lupa angkanya. Tapi di tahun itu yang pada saat konversi konon itu kita lumayan aktif lah untuk beli aset. Nah kalau misalnya yang kedua, apakah kita punya anak perusahaan ataupun akuisisi apa, itu memang kita masih lihat sih. Tentunya gini, our policy untuk M&A itu lebih ngelihat apakah akan bring sinergi ya. Sinergi itu kan bukan cuma 1+1 doang gitu ya. Kita maunya kalau bisa 5 gitu ya. Nah ini yang kita masih lihat juga potensinya seperti apa, dan tentunya investor kan ngelihatnya ROI kan. Berapa sih kalau misalnya sekarang kita per Maret kemarin ataupun April ya itu sekitar 17-18%. Maret kalau salah 18 ya per April, kayaknya 18 seingat saya. Itu udah lumayan tinggi dibandingin pada post merger itu masih sekitar 11 atau 12%. Mereka juga pasti akan nanya, kalau misalnya akuisisi akhirnya ROI-nya turun jadi 12%, mereka akan apa? Ya ada demo ke kita ya, what have you done to my ROI dari 18 jadi turun 18,30 nih. Iya 18,3 per kemarin. Nah jadinya ini yang kita mesti lihat, kalau misalnya nanti dengan akuisisi ini selain dari sinerginya dapat, ROI-nya juga mestinya bertambah dan secara konsolidasi gitu ya. Nah ini yang kita mesti very selektif dan ya very cautious ya, jangan sampai our investor juga akan kecewa gitu dengan investasi yang kita lakukan. Untuk yang corporate action sebenarnya kita juga in progress nih, sebenarnya kita lagi nerbitin sukuk sih, sustainability sukuk. Sekarang kalau nggak salah lagi tahap book building ya. Saya lupa tanggalnya sampai kapan. Nah ini juga bagian dari kita mendukung effort dari pemerintah untuk menuju net zero emissions gitu ya. Jadi memang nggak besar dulu ya kita terbitkan, karena juga ngelihat dari market ya. Market itu kan memang yieldnya lagi naik, benchmarknya lagi naik, sehingga kita juga mesti ngelihat juga nih. Meskipun kalau misalnya dilihat dari appetite yang masuk itu juga cukup tinggi gitu. Jadi ini yang corporate actions yang ada, terus ada lagi yang lagi in progress. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Itu dari sisi debt ya. Baik kalau misalnya di sisi fee nanti masih ada nih satu lagi in progress. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat dan ini bisa merefleksikan our bottom line. Ini justru lebih ke bottom line nih. Jadi kalau misalnya yang debt tadi ya. Kalau yang debt tadi, kan yang sukuk tadi, kita lebih untuk funding maupun bantu rencana pemerintah, program pemerintah untuk net zero emissions. Jadi, tapi yang satu lagi ini bisa membantu kita untuk membantu bottom line kita lah dari sisi fee base. Terakhir, kalau corporate actions, cuman itu ya seingat saya ya, yang lagi ongoing ya. Baik, terima kasih ya Pak Rizky ya tadi untuk penjelasannya terkait dengan corporate action. Pasti harus dipikirin juga ya Pak ya tadi ROI-nya. Kemudian juga ada sinerginya, kalau bisa sinerginya bukan 1+1 tapi 5 atau 10 gitu ya Pak. Makin cuan ya after corporate action, after M&A atau akuisisi ya teman-teman ya. Betul. Oke, kira-kira ini kita udah di segmen terakhir nih Pak ya.
Ya. untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan prospeknya BRIS ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau untuk Pak Rizky sendiri bisa dikasih closing statement nih, kira-kira untuk prospek BRIS di masa depan itu seperti apa sih Pak prospeknya gitu. Mungkin bisa dijadiin closing statement buat teman-teman investor ajaib. Iya, jadi gini, kalau ngelihat BSI ataupun BRIS itu jangan dilihatnya dari sisi short term. Kita baiknya sih di sisi medium sama long term, karena kita masih 3 tahun, masih ada PR yang kita masih kerjakan dan masih in progress ya untuk close the gap gitu ya. Nah ini yang kedepannya sih kita punya aspirasi ya sebagai one of the best transaction banking yang in syariah gitu. Jadi ini yang bisa membantu kami nanti kedepannya mendapatkan cost of fund maupun consumer base yang cukup mumpuni sehingga ini bisa membantu profitability ataupun growth bank kedepannya. Nah, yang kedua memang kita ngelihat syariah preference di Indonesia itu masih tinggi ya. Nah ini kayak misalnya contohnya di kita ada 20 juta nasabah yang masih financing klien kita atau nasabah yang kita baru ngasih pembiayaan itu baru 1,2 juta. Jadi gapnya tuh ada lumayan besar. Sebenarnya balik lagi itu bukan masalah demand kan. Demand itu sebenarnya udah ada. Cuman gimana kita accelerate execute demand itu. Jadi BS itu ibaratnya supply. Jadi sebenarnya nasabah kita tuh sepertinya pengennya apa sih gitu ya. Nah ini yang kita mesti matching dan sehingga penetrasi ke depannya itu bisa lebih cepat lagi. Jadi memang ini harusnya it's a nice problem to have gitu ya. Beda sama bank-bank yang lain yang mereka mesti akuisisi dan harga akuisisi itunya mahal. Sementara kita udah ada pool of customers yang kita bisa penetrate untuk menjualin apa aja nih. Produk kita udah lumayan lengkap. Tinggal RM-RM di cabang yang menjualkan produk-produk tersebut sehingga kalau misalnya pertumbuhannya tadi balik lagi mau 30 atau 40% bisa gitu karena pool of customer-nya ada gitu ya. Nah, yang ketiga ini alhamdulillah lagi dengan bertumbuhnya funding kita di Maret kemarin dari sekitar 10%-an ya. Lumayan salah satu yang tinggi di industri. Dengan funding franchise yang lumayan kuat dan juga ada tabungan tadi yang carrying zero interest atau non interest bearing liabilities itu yang membuat fundamental kita di sisi funding lumayan kuat sehingga dengan fundamental funding yang cukup kuat kita menurut kami ini yang bisa membuat aset quality kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi dengan aset quality yang baik ini tentunya bisa lihat juga dong bottom line-nya seperti apa gitu ya. Nah, terus yang keempat kita lagi coba juga meng-create satu ekosistem lah namanya Islam Ecosystem. Ini yang masih berjalan, kita masih mapping. Islam Ecosystem ini nanti ada yang halal industri, terus juga haji umroh. Jadi bayangin Mbak, haji itu tiap tahun ada sekitar 240.000 jamaah. Kalau umroh itu di atas 1 juta per tahunnya. Nah, ini yang kita lagi coba capture, kita coba penetrate juga. Ini yang kita coba kita ajak juga ke BSI dan juga ada sekolah dan zakat infak sedekah juga yang kita bisa kelola dengan baik. Nah, yang terakhir mungkin kenapa mesti melihat BRIS ya. Tentunya bank ini kita mencoba membawa kebaikan lah buat umat. Apa artinya? Jadi kita ada sebelum bayar pajak itu ada namanya zakat gitu ya. Jadi kita sisihkan setelah membayar sebelum kita membayar pajak kita sisihkan dulu pendapatan kita 2,5% itu kita sisihkan yang kita kita sisihkan ke BSI Maslahat ini kayak Basnas atau Lasnas lah ya yang BSI punya. Nah di sini BSI Maslahat ini nanti mereka ngelola dana zakat kita maupun dana zakat infak yang kita terima dari nasabah dikumpulkan jadi satu dan ini yang kita salurkan baik untuk membangun masjid, terus juga memberikan beasiswa,
terus juga membantu UMKM entrepreneur gitu ya. Terus juga banyaklah sekolah-sekolah kita bantu juga sehingga kita kita sebagai perbankan ini duluan dari dana CSR ya Mbak ya. Jadi ini dana zakat yang dikelola dan ini yang didistribusikan ke segmen-segmen tersebut, sehingga kalau Bapak Ibu berinvestasi di BSI itu ibaratnya kayak ya membantu kebaikan untuk umat gitu ya, dan bukan hanya cuman umat saat ini mungkin umat muslim aja yang bisa kami bantu. Tadi saya lupa juga bahwa dari 20 juta nasabah itu ada juga yang non muslim loh yang jadi nasabah kita. Itu ada 10% angkanya, dan itu lumayan. Artinya wah, produk kita ini bukan hanya segmentasi ke nasabah muslim aja, tapi juga non muslim gitu ya, kita very welcome karena ada beberapa produk yang kelihatannya lebih menarik buat mereka gitu. Jadi intinya adalah kita mudah-mudahan masih bisa menjaga ya bottom line kita. Kalau banyak pertanyaan dan sekarang kondisinya seperti ini dengan inflasi yang makin meningkat dan segmentasi kita di consumer, apakah ke-impact ke cost of credit kita atau asset quality kita, kalau saya boleh sharing itu cost of credit kita masih terjaga dengan baik lah, karena tadi di segmen consumer kita dan terutama di payroll sehingga itu bisa terjaga. Kalau dengan cost of fund yang banyak juga yang nanya, impactnya seperti apa, terus juga NIM-nya seperti apa, kayaknya alhamdulillah kita masih bisa menjaga dengan baik. Dan kelihatannya itu akan relatif stabil dan mudah-mudahan kalau misalnya benchmark rate-nya itu akan akan turun ya sesuai dengan ekspektasi pasar, itu akan makin membaik. Jadi overall Bapak Ibu investor ajaib dan juga Mbak believe in us. We are working on it. Jadi ngelihat BRIS itu mesti jangka panjang, menengah ke panjang gitu ya Pak ya. Benar, bisa dilihat juga kalau misalnya dari awal 2022 harga kita berapa, sekarang juga harganya berapa. Jadi itu juga mencerminkan ya bahwa investasi di saham itu bukan investasi jangka pendek gitu ya, lebih ke jangka panjang, medium atau long term. Baru juga kan Pak ya merger rating, baru 3 tahun tapi tadi penetrasinya udah tingkatnya cukup signifikan gitu ya teman-teman ya. Baik. Terima kasih Pak Rizky udah datang nih ke acara Cuan Talks kita bersama Ajaib Sekuritas ya. Buat teman-teman investor ajaib semuanya, mungkin buat teman-teman tadi udah dengar ya prospek bisnis BRIS gitu ya teman-teman untuk menengah ke panjang. Nah buat teman-teman yang mau investasi itu bisa juga di aplikasi kita di Ajaib Sekuritas. Nah kira-kira itu aja dari saya Ratih Masikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Undur diri, sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. Bye-bye. Oke Pak.